Pemirsa Insert Investigasi, Aldi Nababan ditemukan tak bernyawa di salah satu kos di wilayah Ngurah Rai, Bali. Kepergian Aldi Nababan menuai kontroversi dan banyak fakta-fakta yang belum terungkap. Dan saat ini tim Insert Investigasi akan menguak fakta tersebut dan seperti apa kisahnya. Ikuti terus Insert Investigasi. Misteri kematian mahasiswa asal Medan yang ditemukan tewas di kamar kos di Bali menyibak duka keluarga. Isak tangis dan jerit histeris pecah menyambut iring-iringan jenazah saat tiba di kampung halaman di desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 23 November 2023 lalu. Puluhan orang di rumah duka meratapi kepergian Aldi Sahilatua Nababan dengan segala teka-teki tentang penyebab kematiannya. Misteri ini pula yang membuat tim Insert Investigasi menelusuri jejak cerita hingga ke Pulau Dewata sana. Di sebuah kos-kosan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Selatan, Aldi ditemukan tak bernyawa pada 18 November 2023. Hingga kini, di kamar kos bernomor 10 itu masih terpasang garis polisi. Adalah pemilik kos, Nyoman Artana, yang pertama kali merasa curiga. Rutinitas biasa mengepel teras kos-kosan berujung penemuan yang menyesakkan dada. Melihat banyaknya lalat hijau di sekitar kamar hingga korban tak kunjung bisa dihubungi, Nyoman akhirnya memanggil polisi. Permisi, saya Egi dari Trans TV. Saya Nyoman Risup Arsana. Nyoman Risup Arsana. Risup Arsana. Ya, di tanggal 18, saya turun dari kamar dari lantai 2 di sebelah. Turun, dan itu saya turun. Istri saya ada di dapur bikin air hangat untuk bikin ya teh hangat lah. Itu saya lihat teras nomor 7, nomor 8 tuh warnanya agak kotor lah, kotor. Pak. Ya. Kotor. Saya ngambil pembersih ya, bersih dipel. Dan itu saya ngepel dari kamar nomor 7, ngepel, setelah itu nomor 8, setelah itu nomor 9. Setelah itu nomor 10, baru saya ngepel, saya lihat naik di ventilasi, kok ada lalat hijau. Keluar masuk ada lalat hijau. Dia bangun nggak ada respon. Saya tuh tak suruh, tuh coba telepon. Ditelepon sama anak saya Putu, ditelepon, teleponnya nyambung, tapi nggak ada yang angkat. Tidak ada yang angkat, ya. Nggak ada yang angkat. Selama 1,5 tahun tinggal di tempat yang sama, sosok Aldi dikenal sebagai penghuni kos yang baik oleh Nyoman meski terkesan pendiam. Bahkan nyaris tidak pernah ada teman datang berkunjung. Sementara itu, bagi keluarga, segudang tanya berkecamuk dalam benak mereka. Bagaimana bisa Aldi tewas begitu tragis di usia muda? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Aldi? Mungkinkah korban memilih mengakhiri hidup sendiri? Atau justru menjadi korban pembunuhan? Adik saya itu dibunuh babi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya beranikan diri untuk melihat. Saya pengen keadilan untuk keluarga kami. Saya lihat foto adik saya. Biarpun posisinya itu tergantung, tapi kakinya itu masih napak ke lantai. Tidak mungkin ada orang yang melakukan seperti itu dengan posisi itu. Luka lebam di badan adik saya. Ada darah berdarah di ubin. Ada juga darah di hidung dan di mulut. Artinya kalau boleh, jika bunuh diri, motifnya apa kan bisa juga dibantu oleh polisi ya, lewat sosmed atau lewat handphone atau. Saya merasa miris dan kasihan karena memang ini sebuah kasus yang masih belum terungkap gitu ya, masih banyak proses-proses yang sudah dilakuin tapi juga masih belum bisa diterima oleh keluarga. Mungkin dari aku pribadi, mungkin buat keluarga maksudnya jangan pantang menyerah, tetap aja bersuara karena memang yang namanya kebenaran pasti bakalan terungkap. Jika Aldi mengakhiri hidup, apa penyebab korban gelap mata hingga nekat melakukan aksinya? Jika korban adalah korban pembunuhan, siapa gerangan yang tega melakukan perbuatan keji ini? Pertanyaan demi pertanyaan ini bertumpuk dengan sejumlah kejanggalan yang dirasakan keluarga. Salah satunya adalah telepon dari senior Aldi di Bali, Eva Nababan, yang meminta keluarga segera membersihkan TKP kamar kos tempat Aldi ditemukan meninggal dunia. Keluarga bahkan merasa didesak oleh Eva yang disebut rela membayar orang untuk membersihkan lokasi penemuan jenazah Aldi. Lantas, seperti apa jawaban Eva Nababan ketika namanya terseret dalam pusaran kasus ini?
Kak Eva Nababan ini yang selalu berkomunikasi dari awal, bahkan mayat masih di rumah sakit, dia sudah membahas, halo Dek, itu Bapak kos sudah mendesak, karena harus dilakukan upacara secepatnya. Kalau memang kalian bersedia, biar kami suruh, karena tidak sembarang orang yang mau membersihkan darah. Biar kami suruh, nanti kami gaji. Mumpung ini ada orang, biar langsung dibersihkan kamarnya. Dari Kak Eva sendiri, seperti apa? Benarkah Kak Eva yang mendorong pihak keluarga untuk cepat dibersihkan atau seperti apa, Kak? Tidak benar saya mendesak keluarga Mona untuk melakukan pembersihan TKP karena saya juga tidak punya kapasitas dan wewenang untuk membersihkan itu. Saya hanya menyampaikan informasi dari Bapak kosan, karena kan di awal kan kita sudah informasikan 1 kali 24 jam. Kita tidak ekspektasi kalau masalah ini bakalan panjang seperti itu. Kita juga tidak bisa ke TKP tanpa arahan dari polisi. Dan buktinya sampai sekarang pun TKP sendiri masih ada polisi lainnya. Jadi tidak benar saya mendesak keluarga Mona. Ini kan karena saya kan menunggu dari pihak kepolisian juga. Kalau udah pihak kepolisian datang ke sini untuk membuka garis polis lainnya ini, baru saya sebagai tuan rumah bisa untuk membersihkan, terutama yang di dalam. Yang di dalam itu saya minta dari kerabat atau keluarganya Aldi supaya barang-barang ada yang di dalam kamar supaya dikosongkan. Kejanggalan lain yang diungkap pihak keluarga kian meruncingkan silang pendapat dengan Eva Nababan. Versi berseberangan mencuat dari kedua belah pihak saat Eva merasa ikhlas membantu Aldi dari proses di polisi hingga memulangkan jenazah ke Medan sana. Pihak keluarga justru mempertanyakan perihal catatan di telepon genggam milik korban yang disebut-sebut sebagai pesan terakhir untuk keluarga. Lalu, benarkah keluarga merasa janggal dengan kosakata? Dan bagaimana cara Aldi menulis dalam bahasa daerah? Bagaimana pula soal telepon genggam milik korban yang disebut-sebut pihak keluarga dikuasai oleh Eva Nababan? Tapi, janggalnya, bahkan kesaksian dari teman-temannya Aldi juga, kalau Aldi menulis, tidak persis seperti yang catatan ini. Istilahnya kosakatanya tidak seperti penempatan kata bahasa Batak ini seperti diterjemahkan. bukan bahasa dari dia. Bukan yang kita langsung tulis dari pikiran kita gitu. Jadi kalau kita orang biasa yang mengerti bahasa Batak, menerjemahkan pun susah. Mengartikan susah. Eva ini punya bukti, dia memotokan HP si Aldi ini ada sama dia dan beserta catatan itu. Itu jam 1 setelah sudah dinyatakan ada polisi di sana. Kenapa barang bukti ada sama orang lain? Klarifikasi soal handphone, banyak yang menggiring opini, bahkan statement dari Mona sendiri ngomong kalau saya yang pegang handphonenya si Aldi gitu kan. Itu tidak benar. Handphone itu sudah dipegang oleh pihak kepolisian dan posisi handphone itu ada di meja polisi, gitu kan? Diminta untuk diterjemahkan. Karena di handphone milik Aldi itu ada kita dapat beberapa catatan, beberapa catatan yang itu disampaikan kepada orang tuanya, mamanya lebih tepatnya. Kemudian ke Mona juga dia ada menyampaikan pesan, begitu juga dengan teman-temannya. Tapi ada satu pesan yang memang itu berbahasa daerah, berbahasa Batak, gitu. Jadi diminta untuk terjemahkan. Menduga bahwa Aldi adalah korban pembunuhan, pihak keluarga menentang jalan perjuangan demi mencari keadilan. Di Medan, proses autopsi dilakukan untuk menyebab tabir di balik kematian Aldi. Sementara, kasus ini juga terus diusut oleh polisi di Bali. Belasan orang saksi telah dimintai keterangan agar titik terang kematian korban segera ditemukan. Pun demikian dengan keluarga, juga Ikatan Keluarga Batak di Bali yang berharap kasus ini bisa segera tuntas supaya tidak ada lagi prasangka yang memperkeruh suasana. Dan tadi informasi yang kita dapat seperti apa, Bang? Kita diminta bersabar karena ini sudah ditangani Polres Denpasar dan Medan. Nanti resminya akan ada press release, dan semua akan diundang dan di situ akan dibuka sehingga kita semua netizen, keluarga terlebih mohon bersabar. Untuk kedepannya semoga apapun yang kebenaran atas kejadian ini segera selesai, segera tuntas, dan semua menemui titik terang lah, biar semua clear and clear di media begitu, tidak ada berita-berita miring lagi, tidak ada menyudutkan satu pihak. Ya kalau misalnya memang kasusnya
ada hubungannya dengan dugaan pembunuhan, maunya pihak kepolisian ada pengusutan ya, karena memang kan pastinya orang tua itu punya harapan sama anak ya, apalagi kuliahnya jauh gitu kan, apalagi kan dari Medan ke Bali itu kuliah, termasuk dia kan harus ada perlindungan juga sebagai warga negara Indonesia kan. Beranjak dari misteri kematian mahasiswa asal Medan di Bali, di lain kisah mengalir prestasi membanggakan dari petugas damkar Jakarta yang meraih 5 penghargaan di Singapura. Bikin salut seperti apa sepak terjang damkar Jakarta dalam kompetisi bagi para petugas damkar, penyelamat dan para medis dari seluruh dunia tersebut. Seperti apa cerita di balik sosok-sosok petugas damkar yang dianggap serba bisa dan menjadi solusi bagi banyak orang dalam menangani berbagai persoalan, dari hal-hal rasional hingga irasional sekalipun. Kisah selengkapnya di Insert Investigasi sesaat lagi.